Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia Fitrianisa dengan NIM 057886853. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 saya mengenai implementasi algoritma Deep First Search atau DFS dan juga Breadth First Search atau BFS. Nah, menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, pada tugas kali ini itu saya membuat program pencarian pada sebuah graf yang terdiri dari 10 node, yaitu A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan juga A9. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk mencari node tujuan, yaitu A8, dengan menggunakan dua algoritma pencarian yang berbeda, yaitu DFS dan juga BFS. Nah, sebelum menjelaskan program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu graf yang saya gunakan. Nah, di sini grafnya yaitu di sini adalah A0 itu terhubung ke A1 dan juga A2. Nah, kemudian A1 itu terhubung ke A3 dan juga ke A4 di sini. Terus A2 itu terhubung ke A5 dan juga ke A6. Nah, A3 terhubung ke A7 dan A4 terhubung ke A8. Yang terakhir ada A5 terhubung ke A9. Nah, node yang akan dicari adalah node A8. Maka graf yang digunakan karena ada DFS dan juga BFS merupakan algoritma pencarian yang bekerja pada struktur data graf atau juga pohon. Nah, ini itu adalah untuk penjelasan program DFS ya pertama-tama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan program DFS ini yang sudah saya buat. Bagian package dan juga import ini di sini. Yaitu pada bagian paling atas ini ada kode yang bernama package TP3. Nah, kode ini itu menunjukkan bahwa file program itu berada pada package bernama TP3. Saya menamainya TP3. Kemudian di sini ada import Java util ya. Nah, kode ini itu digunakan untuk mengimport library Java Collection Framework yang berisi berbagai struktur data seperti linked list dan juga QU. Nah, pada program BFS ini, library ini digunakan untuk membuat agency list. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan deklarasi kelas. Nah, berikutnya itu ada kode public class TP3. Nah, kode ini itu digunakan untuk mendefinisikan kelas utama program yang bernamakan TP3. Kelas ini itu berisi seluruh fungsi yang digunakan untuk melakukan pencarian DFS. Kemudian selanjutnya itu ada saya akan menjelaskan tentang deklarasi adjacency list. Kemudian terdapat kode private linked list integer ADJ di sini ya. Adjacency list adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan hubungan antar node dan juga dalam graf. Nah, setiap node itu akan memiliki daftar node tetangga yang terhubung dengannya. Kemudian di sini ada saya akan menjelaskan konstruktor TP3. Nah, konstruktor TP3 ini ada TP_inv. Nah, di sini ini digunakan untuk membuat graf dengan jumlah node tertentu. Nah, pada program ini itu berarti node yang digunakan itu ada 10. Nah, di dalam konstruktor ini juga terdapat perulangan for in i, 0 i, v, i, plus plus. Nah, ini itu perulangan ini digunakan untuk membuat link list pada setiap node. Dengan demikian, setiap node itu memiliki daftar tetangga masing-masing. Oke, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan metode add edge. Nah, di sini itu ada void edge, di sini in v in w. Kemudian metode ini itu digunakan untuk menambahkan hubungan antar node. Terus pada bagian add jv add w ini, nah metode ini itu digunakan untuk node w ini ditambahkan sebagai tetangga dari node v. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contohnya, misalkan nih ada j 0.1 ya. Nah, berarti itu artinya adalah node A0 terhubung ke node A1. Kemudian misalkan ada add j 0,2. Nah, itu berarti node A0 itu terhubung ke node A2. Nah, dengan cara yang sama seluruh hubungan pada graf itu dibuat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode DFS. Nah, pada bagian metode DFS ini terdapat metode boolean DFS in start, in target boolean visited. Nah, di sini itu parameter start itu menunjukkan berarti node awal pencarian. Selanjutnya
parameter target itu menunjukkan tujuan yang dicari. Selanjutnya itu parameter visited ini berarti digunakan untuk menyimpan informasi node yang sudah dikunjungi. Nah, tujuannya itu agar program tidak mengunjungi node yang sama berulang kali. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penandaan node yang sudah dikunjungi. Pada bagian visited start through, nah node yang sedang dikunjungi itu ditandai sebagai sudah pernah dikunjungi. Kemudian hal ini itu penting karena agar tidak terjadi perulangan yang tak berujung. Kemudian berikutnya terdapat kode system out print in. Nah, ini mengunjungi node A plus start ini. Nah, kode ini itu digunakan untuk menampilkan node yang sedang dikunjungi pada layar output. Nah, dengan demikian kita dapat melihat urutan pencarian DFS ini. Kemudian selanjutnya ada terdapat kode if start target. Nah, jika node yang sedang dikunjungi sama dengan node yang tujuan, maka program akan menampilkan node ditemukan. Nah, kemudian metode ini mengembalikan nilai true pada pencarian yang dihentikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses rekursif DFS. Nah, pada bagian for integer node at the start, nah di sini itu perulangan ini digunakan untuk mengunjungi seluruh tetangga dari node saat ini. Kemudian ada if visited node di sini. Nah, ini itu digunakan node tersebut itu berarti belum pernah dikunjungi pada DFS, kemudian dipanggil secara rekursif. Nah, inilah yang menjadi ciri utama untuk algoritma DFS. Kemudian DFS ini akan terus masuk ke cabang yang lebih dalam sebelum berpindah ke cabang lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hasil pencarian DFS-nya ya. Sebelum itu saya akan play dulu di sini. Kita run dulu. Nah, di sini ya. Nah, berarti pencarian itu dimulai dari A0, kemudian menuju A1, terus A3, A7, dan juga, nah karena si A7 ini tidak memiliki anak, maka program kembali ke node sebelumnya. Nah, kemudian DFS melanjutkan ke A4, lalu menuju ke A8. Karena A8 merupakan target pencarian, maka proses dihentikan. Nah, urutan pencarian DFS-nya itu dari A0, A1, A3, A7, A4, dan juga A8. Nah, maka output yang dihasilkannya itu adalah yang sebelah sini. Seperti itu. Maka node yang ditemukannya adalah 8. Di sini boldnya successful ya. Nah, selanjutnya setelah ini saya akan menjelaskan program BFS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program Predictive Search atau BFS yang sudah saya buat menggunakan bahasa Java. Nah, BFS ini merupakan algoritma pencarian pada graf yang bekerja dengan cara mengunjungi node berdasarkan level atau tingkat kedalaman. Nah, node yang berada pada level yang sama akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum melakukan ke level berikutnya. Nah, pada program ini saya menggunakan graf yang sama dengan program DFS yang tadi, dengan target pencarian yang digunakan adalah node A8. Kemudian pertama-tama di sini saya akan menjelaskan package dan importnya dulu. Pada bagian awal terdapat package TP3. Nah, berarti kode ini menunjukkan bahwa program berada pada package bernama TP3. Nah, kemudian selanjutnya kode ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode import Java Util. Nah, kode ini digunakan untuk mengimport library Java Collection Framework yang menyediakan struktur data seperti linked list, QU yang diperlukan dalam algoritma BFS. Kemudian saya akan menjelaskan ada di sini public class BSF Graph. Nah, kelas ini merupakan kelas utama yang berisi seluruh program BFS. Kemudian ada bagian private linked list integer edge. Nah, di sini itu variable edge-nya digunakan sebagai adjacency list atau daftar ketetanggaan. Nah, adjacency list ini digunakan untuk menyimpan hubungan antar node pada graf. Nah, setiap node itu memiliki daftar node tetangga yang terhubung dengannya. Kemudian selanjutnya terdapat konstruktor BSP graph in V. Nah, konstruktor ini itu digunakan untuk membuat graf berdasarkan jumlah node yang diberikan. Nah, di dalam konstruktor ini itu terdapat perulangan for in I 0 terus TI V plus. Nah, di sini perulangan ini itu berfungsi untuk membuat linked list untuk setiap node sehingga setiap node itu dapat menyimpan daftar tetangganya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada void edge in V in V. Nah, metode ini itu digunakan untuk menambahkan hubungan antar node.
Nah, pada bagian add v, add w ini, nah node w ini ditambahkan sebagai tetangga dari node v. Nah, artinya kemudian di sini ada contohnya misalkan kayak g add j01 itu berarti artinya node A0 terhubung dengan node A1 gitu. Nah, pada bagian utamanya di sini ada void BFS in start in target. Nah, parameter start ini menunjukkan bahwa node awal pencarian, parameter target ini digunakan berarti untuk menunjukkan node yang ingin dicari. Nah, pada program ini itu pencarian dimulai dengan node A0 dan target yang dicari adalah node A8. Nah, pada bagian boolean visited new boolean, nah, array visited ini digunakan untuk menyimpan informasi apakah suatu node itu sudah pernah dikunjungi atau juga belum. Nah, tujuannya itu agar node yang sama itu tidak dikunjungi berulang kali. Kemudian ada bagian QU integer, QU new linked list di sini. Nah, QU ini merupakan struktur data utama yang digunakan pada algoritma BFS. Kemudian QU ini tuh bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out. Nah, yaitu data yang masuk lebih dahulu akan diproses terlebih dahulu. Kemudian ada visited start true dan juga QU add start. Nah, pada bagian ini itu node awal yaitu A0 ditandai sudah dikunjungi dan dimasukkan ke dalam QU. Selanjutnya terdapat perulangan while QU is empty. Nah, perulangan ini akan terus berjalan selama QU masih memiliki node yang harus diproses. Selanjutnya, di dalam perulangan terdapat node in node QU poll. Nah, metode poll ini digunakan untuk mengambil node yang berada paling depan pada QU. Nah, node tersebut itu kemudian diproses terlebih dahulu. Selanjutnya itu terdapat kode system out print in mengunjungi node A plus node. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan node yang sedang dikunjungi pada layar output. Dengan demikian, pengguna dapat melihat urutan pencarian yang dilakukan oleh algoritma BFS. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang if node target di sini. Nah, jika node yang sedang diproses sama dengan target yaitu A8, maka program akan menampilkan sistem out print in node ditemukan A plus target. Nah, yang ini. Kemudian program akan berhenti menggunakan perintah return gitu. Nah, apabila target belum ditemukan, program akan memeriksa seluruh tetangga node menggunakan for integer edge node di sini. Nah, perulangan ini digunakan untuk mengunjungi seluruh node yang terhubung dengan node saat ini. Kemudian terdapat kondisi if visited in. Nah, jika node tersebut belum pernah dikunjungi, maka visited and true and QU add n, nah node akan ditandai sebagai sudah dikunjungi dan dimasukkan ke dalam QU untuk diproses pada giliran berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan proses pencarian BFS berdasarkan graf yang digunakan. Nah, pencariannya itu dimulai dari node A0, karena BFS bekerja berdasarkan level, maka node tetangga A0 yaitu A1 dan juga A2 dimasukkan terlebih dahulu ke dalam QU. Selanjutnya programnya mengunjungi A1, kemudian A2. Setelah itu BFS mengunjungi seluruh node pada level berikutnya yaitu A3, A4, A5, dan juga A6. Ketika node A kemudian BFS melanjutkan ke level berikutnya yaitu A7 dan juga A8. Nah, ketika node A8 dikunjungi, program mendeteksi bahwa node tersebut adalah target pencarian. Nah, oleh karena itu program menampilkan node ditemukan A8 dan prosesnya dihentikan. Di sini saya akan mempelajarinya ya, meran. Nah, di sini. Output yang dihasilkannya itu adalah ini. Kemudian node yang ditemukan adalah A8. Nah, urutan tersebut itu menunjukkan bahwa BFS melakukan pencarian berdasarkan level atau tingkat kedalaman node. Nah, di sini mungkin untuk kesimpulannya itu adalah berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, algoritma DFS dan juga BFS itu berhasil digunakan untuk melakukan pencarian pada graf yang terdiri dari 10 node. Nah, kedua algoritma ini berhasil menemukan node tujuan yaitu A8. Nah, DFS itu menemukan node melalui jalur A0, A1, A3, A7, A4, dan A8. Sedangkan BFS itu menemukan node melalui jalur A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Nah, dari percobaan ini itu dapat dipahami bahwa DFS dan juga BFS itu memiliki cara kerja yang berbeda, namun sama-sama efektif untuk menyelesaikan permasalahan pencarian pada graf. Nah, demikian mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.